Pernahkah kamu merasa bingung apakah rekan kerja laki-laki di kantormu itu benar-benar menyukaimu atau hanya bersikap ramah biasa saja karena memang sudah seharusnya begitu di lingkungan kerja yang profesional dan penuh tekanan ini di mana setiap orang dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama. Demi mencapai target bersama sehingga kadang sulit membedakan mana yang tulus dari hati dan mana yang sekadar formalitas belaka. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas 7 tanda bahwa seorang pria di tempat kerja sebenarnya menyimpan perasaan khusus terhadapmu dan bukan sekadar bersikap baik. Sebagai rekan kerja biasa, karena memang di dunia kerja ini banyak sekali momen-momen yang bisa memicu perasaan romantis tanpa kita sadari, mulai dari lembur bersama mengerjakan proyek deadline yang ketat hingga makan siang berdua di kantin kantor yang ramai dan berisik, semua itu bisa menjadi benih-benih cinta yang tumbuh perlahan tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Dan yang paling menarik adalah bahwa lingkungan kerja justru menjadi salah satu tempat paling umum di mana orang menemukan pasangan hidupnya, karena di sanalah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita setiap hari bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, berjuang bersama menghadapi tantangan dan merasakan keberhasilan bersama-sama. Semua pengalaman emosional ini menciptakan ikatan yang kuat dan tak jarang berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Jadi mari kita langsung masuk ke pembahasan utama, yaitu tanda pertama seorang pria menyukaimu di tempat kerja adalah ketika dia mulai membicarakan hal-hal pribadi kepadamu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sama sekali. Bayangkan situasinya seperti ini: kalian sedang berada di ruang kerja yang sibuk semua. Orang fokus pada tugas masing-masing, tapi tiba-tiba dia menghampirimu dan bertanya tentang apa yang kamu lakukan di akhir pekan kemarin, atau dia bercerita tentang keluarganya, tentang adik-adiknya, tentang hobinya di luar kantor, tentang film yang baru dia tonton atau restoran yang baru dia kunjungi. Semua topik pembicaraan ini jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan laporan bulanan yang harus diselesaikan atau presentasi yang harus disiapkan untuk klien minggu depan, dan itulah tandanya bahwa dia ingin mengenalmu lebih dalam sebagai pribadi, bukan hanya sebagai rekan kerja yang duduk di meja sebelah atau di divisi yang sama. Dia ingin tahu siapa kamu sebenarnya di luar jam kerja, seperti apa kehidupanmu ketika tidak mengenakan seragam kantor atau tidak duduk di depan komputer mengerjakan spreadsheet dan email-email yang menumpuk. Dalam budaya kita di Indonesia sendiri sebenarnya membicarakan hal-hal pribadi dengan rekan kerja itu cukup umum karena kita dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan suka bersosialisasi. Namun ada perbedaan yang jelas antara obrolan basa-basi biasa dengan obrolan yang didorong oleh ketertarikan romantis ketika seorang pria benar-benar menyukaimu. Pertanyaan-pertanyaan pribadinya akan lebih mendalam dan lebih sering dibandingkan dengan yang diajukan kepada rekan kerja perempuan lainnya. Dia akan mengingat detail-detail kecil dari ceritamu, misalnya kamu pernah bilang suka makan bakso dan minggu depannya dia tiba-tiba mengajakmu makan bakso di tempat yang katanya enak banget, atau kamu pernah cerita kalau adikmu sedang sakit dan keesokan harinya dia menanyakan kabar adikmu. Itu semua adalah tanda bahwa dia benar-benar memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutmu dan menyimpannya dalam memori karena kamu penting baginya lebih dari sekadar teman kantor biasa. Dan semakin sering dia memulai pembicaraan pribadi seperti ini, semakin besar kemungkinan bahwa dia memang menyimpan perasaan khusus terhadapmu. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik apakah ada rekan kerja laki-laki yang sering sekali menanyakan hal-hal di luar konteks pekerjaan kepadamu, karena itu bisa jadi sinyal yang sangat kuat bahwa dia tertarik padamu secara romantis. Tanda kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ketika dia selalu siap sedia membantu pekerjaanmu, bahkan ketika kamu tidak memintanya. Di lingkungan kerja memang sudah sewajarnya kita saling membantu, apalagi dalam budaya gotong royong yang kita junjung tinggi di Indonesia. Namun ada perbedaan yang signifikan antara membantu karena memang sudah kewajiban tim dengan membantu karena ada perasaan khusus di baliknya. Ketika seorang pria menyukaimu, dia akan secara aktif mencari kesempatan untuk membantumu. Dia akan memperhatikan ketika kamu terlihat kesulitan dengan sesuatu dan langsung menawarkan bantuan tanpa kamu perlu meminta. Dia akan rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk membantumu menyelesaikan tugas yang menumpuk. Dia akan dengan senang hati mengajarkanmu cara menggunakan software baru atau membantu memperbaiki printer yang macet, padahal itu bukan tanggung jawabnya sama sekali. Ini semua terjadi karena secara naluriah seorang pria ingin terlihat berguna dan bisa diandalkan di mata wanita yang disukainya. Dia ingin kamu melihatnya sebagai sosok yang kuat yang bisa kamu andalkan dalam situasi sulit yang selalu ada ketika kamu membutuhkan. Dia ingin menjadi pahlawan dalam ceritamu, meskipun itu hanya dalam konteks kecil seperti membantu mengangkat kardus-kardus berat ke gudang atau menemanimu lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan deadline yang mencekik. Dan di sinilah keunikan romansa kantor itu muncul, karena di tempat kerja ada banyak sekali kesempatan alami untuk saling membantu tanpa terlihat aneh atau terlalu agresif. Seorang pria bisa dengan mudah mendekatimu dengan dalih membantu pekerjaan tanpa harus merasa canggung atau takut ditolak, karena
Konteksnya memang mendukung untuk itu berbeda dengan di luar kantor di mana dia harus mencari-cari alasan untuk bisa dekat denganmu di kantor alasan itu sudah tersedia dengan sendirinya dan pria yang menyukaimu akan memanfaatkan setiap kesempatan itu dengan sangat baik jadi kalau kamu perhatikan ada satu orang yang sepertinya selalu muncul tepat pada saat kamu butuh bantuan yang selalu menawarkan diri duluan sebelum yang lain yang rela repot demi membantumu padahal dia sendiri juga punya setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan maka besar kemungkinan dia memang menyukaimu dan ingin menunjukkan bahwa dia adalah pria yang layak untuk kamu pertimbangkan sebagai pasangan hidup. Tanda ketiga yang sangat jelas adalah ketika dia berusaha mendapatkan kontak pribadimu entah itu nomor WhatsApp atau akun media sosialmu. Di Indonesia kita sangat akrab dengan WhatsApp sebagai alat komunikasi utama dan ketika seorang rekan kerja pria berusaha mendapatkan nomor WhatsApp pribadimu dengan berbagai alasan itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa dia ingin membawa hubungan kalian ke level yang lebih personal. Dia mungkin akan bilang sesuatu seperti boleh minta nomor WA-nya nggak soalnya. Kadang kalau mau koordinasi soal kerjaan lewat chat kantor suka telat atau mungkin dia akan bilang aku mau bikin grup kecil buat tim kita biar komunikasinya lebih lancar bisa minta nomornya nggak atau bahkan yang lebih terang-terangan lagi dia langsung bilang pengen ngobrol lebih banyak sama kamu di luar jam kantor boleh nggak tukeran nomor apapun alasan yang dia gunakan intinya dia ingin punya akses untuk berkomunikasi denganmu di luar konteks pekerjaan karena dia tahu bahwa untuk bisa mengembangkan hubungan menjadi lebih dari sekadar teman kantor dia perlu bisa menghubungimu kapan saja tanpa harus menunggu jam kerja atau mencari-cari alasan pekerjaan dan begitu dia sudah mendapatkan kontakmu perhatikan bagaimana pola komunikasinya, apakah dia hanya menghubungimu soal pekerjaan saja atau dia mulai mengirim pesan-pesan ringan di malam hari menanyakan kabarmu membagikan meme lucu atau mengomentari story Instagram MU. Semua itu adalah kelanjutan dari usahanya untuk memperdalam hubungan kalian dan membawanya ke arah yang lebih romantis dalam konteks budaya Indonesia di mana banyak pria yang cenderung malu atau tidak percaya diri untuk langsung menyatakan perasaan. Cara ini sering menjadi langkah awal yang aman bagi mereka untuk mendekatimu tanpa harus mengambil risiko penolakan langsung di depan umum. Jadi jangan anggap remeh ketika seorang rekan kerja berusaha keras mendapatkan kontak pribadimu karena itu bisa jadi langkah pertama dari serangkaian upaya pendekatannya terhadapmu. Tanda keempat yang perlu kamu waspadai adalah ketika dia sering meminta pendapatmu atau curhat tentang masalah-masalahnya kepadamu. Ini sangat menarik karena secara umum pria Indonesia cenderung tidak mudah terbuka tentang perasaan atau masalah mereka kepada sembarang orang. Mereka biasanya menyimpan sendiri atau paling banter bercerita kepada sahabat terdekat mereka saja. Jadi ketika seorang pria di tempat kerja mulai membuka diri kepadamu menceritakan kegelisahannya tentang proyek yang tidak berjalan sesuai rencana atau meminta pendapatmu tentang keputusan karir yang harus dia ambil atau bahkan bercerita tentang masalah keluarganya itu berarti dia sudah merasa sangat nyaman dan percaya kepadamu. Dia memilihmu sebagai tempat untuk berbagi bukan tanpa alasan. Dia ingin membangun kedekatan emosional denganmu dengan cara membuka diri dan menunjukkan sisi rapuhnya yang biasanya tidak dia perlihatkan kepada orang lain. Ini adalah bentuk keintiman emosional yang seringkali menjadi fondasi dari hubungan romantis yang kuat dan langgeng. Selain itu, dengan meminta pendapatmu dia juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia menghargai pemikiranmu, bahwa dia menganggapmu sebagai orang yang cerdas dan bijaksana yang pendapatnya layak untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Dan ini juga bisa menjadi strategi untuk menciptakan lebih banyak momen berdua denganmu karena setelah satu sesi curhat dia bisa dengan mudah bilang terima kasih ya udah dengerin aku besok boleh nggak aku cerita lagi soal kelanjutannya. Dan begitulah seterusnya. Setiap hari ada saja alasan baru untuk mengobrol berduaan denganmu. Membangun kebiasaan yang lama-kelamaan membuat kalian berdua semakin dekat dan semakin sulit untuk dipisahkan. Tanda kelima yang paling klasik dan paling mudah dikenali adalah ketika kamu sering menangkap basah dia sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Ini adalah bahasa tubuh yang paling jujur dan paling sulit untuk dipalsukan karena terjadi secara refleks dan di luar kendali kesadaran. Ketika seseorang menyukai orang lain matanya akan secara otomatis mencari dan mengikuti orang tersebut kemanapun dia bergerak. Ini adalah insting alami yang sudah tertanam dalam diri manusia sejak zaman purba. Jadi kalau kamu merasa seringkali pandangan kalian bertemu secara tidak sengaja di ruang kerja atau kamu menyadari bahwa dia selalu tampak sedang melihat ke arahmu setiap kali kamu menoleh, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia tertarik padamu. Dan yang perlu kamu perhatikan juga adalah reaksinya ketika kalian bertatapan mata. Apakah dia langsung mengalihkan pandangannya dengan gugup seolah-olah ketahuan sedang mencuri pandang ataukah dia justru tersenyum dan mempertahankan kontak mata itu untuk beberapa detik lebih lama. Kalau dia langsung membuang muka dengan wajah yang sedikit memerah itu menunjukkan bahwa dia malu karena ketahuan sedang memperhatikanmu. Dia belum cukup percaya diri untuk menunjukkan ketertarikannya secara terbuka. Tapi
Kalau dia justru tersenyum dan menatapmu balik dengan hangat, itu berarti dia tipe yang lebih berani dan ingin kamu tahu bahwa dia memang sedang memperhatikanmu dengan sengaja. Kedua reaksi ini sama-sama menunjukkan ketertarikan, hanya saja dengan tingkat keberanian yang berbeda dalam budaya kita. Di mana kontak mata yang terlalu intens kadang dianggap kurang sopan, reaksi malu-malu dan mengalihkan pandangan justru lebih umum terjadi, dan itu sebenarnya sangat manis kalau kamu bisa menangkap maknanya di balik sikap canggung itu. Jadi mulai sekarang lebih peka terhadap tatapan-tatapan yang kamu terima di kantor, karena mata tidak pernah berbohong dan seringkali mengatakan lebih banyak hal daripada kata-kata yang terucap. Tanda keenam yang sangat signifikan adalah ketika dia memperlakukanmu berbeda dibandingkan dengan rekan kerja perempuan lainnya. Ini membutuhkan sedikit observasi dari pihakmu, karena kamu perlu membandingkan bagaimana sikapnya terhadapmu dengan sikapnya terhadap wanita-wanita lain di kantor. Apakah dia sama ramahnya, sama perhatiannya, sama seringnya mengobrol dengan mereka seperti halnya denganmu, ataukah ada perbedaan yang mencolok? Kalau ternyata dia cenderung lebih dingin atau biasa saja terhadap rekan kerja perempuan lain, tapi berubah menjadi hangat perhatian dan penuh senyum ketika berinteraksi denganmu, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa kamu punya tempat spesial di hatinya. Seorang pria mungkin bisa berusaha untuk bersikap profesional dan merata kepada semua orang di kantor, tapi ketika ada perasaan khusus terhadap seseorang, sangat sulit baginya untuk menyembunyikan itu sepenuhnya. Akan selalu ada kebocoran-kebocoran kecil yang menunjukkan perbedaan perlakuan, entah itu nada bicaranya yang lebih lembut ketika berbicara denganmu, senyumnya yang lebih lebar ketika melihatmu, perhatiannya yang lebih detail terhadap kebutuhanmu, atau kesediaannya yang lebih besar untuk mengalah atau berkompromi denganmu dibandingkan dengan orang lain. Semua perbedaan kecil ini, kalau kamu kumpulkan, akan membentuk sebuah gambaran besar yang sangat jelas bahwa dia memang menyukaimu. Di Indonesia, di mana norma sosial mengharuskan kita untuk bersikap ramah dan sopan kepada semua orang, membedakan antara keramahan umum dengan ketertarikan khusus memang sedikit lebih menantang, tapi dengan observasi yang cermat kamu pasti bisa melihat perbedaannya. Perhatikan bagaimana matanya berbinar ketika berbicara denganmu, bandingkan dengan ekspresinya yang biasa-biasa saja ketika berbicara dengan rekan kerja lain. Perhatikan bagaimana dia selalu mencari posisi duduk di dekatmu saat rapat atau makan siang bersama, sementara dia tidak melakukan hal yang sama dengan yang lain. Semua itu adalah petunjuk yang mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu kamu adalah orang spesial baginya. Dan tanda ketujuh yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah ketika dia sering memberikan pujian kepadamu, baik itu tentang penampilanmu, hasil kerjamu, atau kepribadianmu. Di era sekarang ini di mana kesadaran tentang batasan profesional di tempat kerja semakin tinggi, memberikan pujian yang bersifat personal kepada rekan kerja lawan jenis sebenarnya membutuhkan keberanian tersendiri. Seorang pria tidak akan sembarangan memuji penampilan rekan kerja perempuannya kecuali dia memang memiliki perasaan khusus dan merasa bahwa pujian itu perlu disampaikan, karena dia ingin kamu tahu bahwa dia memperhatikan dan mengapresiasi dirimu. Ketika dia bilang, "Wah, hari ini kamu kelihatan segar banget," atau "Baju baru ya cocok banget sama kamu," atau "Kerjaanmu rapih banget ya," selalu detail. Semua itu bukan sekadar basa-basi kosong, itu adalah cara dia mengkomunikasikan ketertarikannya kepadamu tanpa harus secara gamblang mengatakan "aku suka sama kamu." Dalam budaya Indonesia, pujian sering menjadi bahasa cinta yang halus dan tidak langsung. Pria yang menyukaimu akan memuji hal-hal kecil yang orang lain mungkin tidak perhatikan, seperti perubahan gaya rambutmu, aksesori baru yang kamu pakai, atau cara kamu mempresentasikan materi di depan klien dengan sangat percaya diri. Dia memperhatikan detail-detail itu karena baginya semua yang ada padamu menarik dan layak untuk dipuji, dan semakin sering pujian itu datang, semakin besar kemungkinan bahwa perasaannya sudah sangat dalam dan dia sedang berusaha keras untuk membuat kamu menyadari kehadirannya sebagai seseorang yang mengagumi dan menyukaimu. Jadi itulah ketujuh tanda yang bisa kamu jadikan panduan untuk membaca perasaan seorang pria di tempat kerja. Dan kalau kita simpulkan secara keseluruhan, benang merah dari semua tanda ini adalah usaha untuk keluar dari batasan hubungan profesional menuju hubungan yang lebih personal dan intim. Setiap tanda yang sudah kita bahas pada dasarnya menunjukkan bahwa pria tersebut sedang berusaha melampaui batas-batas formal yang biasanya memisahkan hubungan antar rekan kerja. Dia ingin lebih dari sekadar menjadi orang yang kebetulan bekerja di tempat yang sama denganmu. Dia ingin menjadi bagian dari kehidupan pribadimu, menjadi orang yang kamu pikirkan bukan hanya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5, tapi juga di akhir pekan, di malam hari, dan di setiap momen ketika kamu membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita. Dan dalam konteks budaya Indonesia di mana hubungan antar manusia sangat dijunjung tinggi dan kebersamaan adalah nilai yang sangat dihargai, romansa di tempat kerja sebenarnya memiliki fondasi yang sangat kuat karena kalian sudah memiliki banyak pengalaman bersama, sudah saling mengenal dalam berbagai situasi baik suka maupun duka, sudah melihat sisi terbaik dan terburuk satu sama lain dalam tekanan pekerjaan, dan semua itu justru membuat hubungan yang terbangun
Dari lingkungan kerja seringkali lebih matang dan lebih realistis dibandingkan dengan hubungan yang dimulai dari kencan online atau pertemuan singkat di tempat lain karena kalian sudah melewati ujian waktu bersama tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain. Jadi kalau setelah membaca semua tanda ini kamu merasa yakin bahwa ada seorang pria di kantormu yang menunjukkan sebagian besar atau bahkan semua tanda-tanda ini, jangan ragu untuk memberikan sinyal balik kepadanya. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membalas senyumnya dengan lebih hangat, menanggapi obrolan pribadinya dengan antusias, menerima ajakannya untuk makan siang bersama, atau bahkan mengambil inisiatif untuk mengajaknya ngopi sepulang kerja. Di Indonesia pendekatan yang halus dan bertahap biasanya lebih dihargai dibandingkan dengan yang terlalu agresif. Jadi ambillah langkah-langkah kecil yang konsisten dan biarkan hubungan kalian berkembang secara alami. Siapa tahu langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi awal dari kisah cinta yang indah yang dimulai dari meja kerja yang bersebelahan, dari proyek yang dikerjakan bersama, dan dari secangkir kopi yang dinikmati berdua di sore hari setelah jam kerja berakhir. Karena terkadang cinta memang tidak perlu dicari jauh-jauh, dia sudah ada di sana, di tempat yang paling sering kamu kunjungi setiap hari, menunggu untuk dikenali dan diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna dalam hidupmu.